Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wa huwal ladzi amarna bin nasihah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramun, para sesepuh, para alim, sederek kula sedaya jamaah pengaosan majelis Rabu malam Kamis ingkang tansah kita hormati, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan untuk bisa melanjutkan kembali kajian mingguan kita. Dalam hal ini, malam ini kita mengkaji kembali, melanjutkan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Insyaallah nanti kita akan membahas hadis nomor ke-7. Kita perlu syukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, karena malam hari ini kita terpilih ya, menjadi hamba-hamba Allah yang masih tetap istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam thalabul ilmi. Beribadah ini wujud dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga punya kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud dari cermin dari keimanan kita, dan kita masih senang untuk istiqomah dalam majelis-majelis ilmu, di mana apabila terkumpul antara iman dan ilmu ini, maka kita akan bisa ngunduh meraih janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, diangkat dalam beberapa derajat. Amin ya rabbal alamin. Tentu derajat yang kita inginkan adalah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah kita akan disanjung-sanjung di akhirat menjadi hamba-hamba yang dicintainya, diridhoinya karena keimanan dan ilmu yang kita miliki. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang kita ittibai, yang kita ikuti segala peri kehidupannya, dengan harapan kita hidup ini akan mulia seperti mulianya kehidupan beliau, dan di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita senang ilmu seperti ini sudah sama dengan ittiba atau nderek dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu atau belajarlah terus dari mulai buayan ibu sampai dengan masuk lahat, masuk liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu ini tidak berhenti saat kita di bangku sekolah atau kuliah, tetapi terus menerus kita harus update terus ilmu kita ini, karena sesungguhnya ilmu Allah tidak akan habis, dan dengan ilmu ini ibadah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, walaupun sedikit demi sedikit, setiap kajian, setiap majelis pasti kita akan mendapatkan ilmu. Karena itu kita terus berusaha untuk istiqomah. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-7. Kalau di kitab yang kita miliki ini ada di halaman 16. Tak terasa kita sudah sampai hadis ke-7 dari 42 hadis yang ada di kitab ini.
Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah atau ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah, ini nama kunyah. Siapa nama aslinya? Tamim ibni Aus Ad-Dari, atau biasa dipanggil dengan Tamim Ad-Dari. Yang terkenal namanya Tamim Ad-Dari. Lengkapnya Tamim ibni Aus Ad-Dari. Kunyahnya Abi Ruqayyah karena beliau hanya punya anak satu-satunya, yaitu anaknya namanya Ruqayyah, sehingga disebut bapaknya Ruqayyah. Nama terkenalnya adalah Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu, agama itu, an-nasihah, nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya kepada Rasulullah, kami ini ya, sahabat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasul? Nasihat itu untuk siapa ya Rasul? Saya pernah membaca riwayat ad-dinun nasihah ini, di riwayat yang lain terulang 3 kali. Ada kata di belakangnya salasan. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Lalu sahabat penasaran kok sampai terulang 3 kali. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, qala lillahi, untuk Allah atau bagi Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah atau utusannya Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka orang Islam, wa ammatihim, dan untuk orang-orang awam, untuk orang-orang umum atau rakyat atau umat dari mereka, orang-orang muslim itu. Nah, rawahu, diriwayatkan akan hadis ini oleh Muslimun, Imam Muslim. Tidak ada Bukharinya di sini ya Bapak Ibu ya. Ini memang riwayat ini ditemukan di Muslim, tidak ditemukan di riwayat Bukhari. Makanya di sini hanya disebutkan rawahu Muslim. Alhamdulillah, kita sudah sampai hadis ke-7. Ini hadis yang termasuk pendek sekali ya. Termasuk hadis yang pendek, namun disebutkan di dalam beberapa syarah, hadis yang disampaikan Rasulullah pendek ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang punya kekhususan. Kekhususan Rasul apa? Kekhususannya adalah jami'ul kalim, jawami'ul kalim. Jadi ucapan Rasulullah yang berupa hadis atau wahyu itu senantiasa menunjukkan kehebatan atau kekhususan beliau. Kalimatnya pendek, namun memuat makna yang sangat luas dan dalam, yang mencakup pokok-pokok agama, jawami'ul kalim. Ini kekhususan beliau, dan tidak sembarang orang mempunyai seperti ini. Kalimat-kalimat yang diucapkan pendek tetapi memuat, merangkum makna-makna yang sangat luas. Termasuk hadis ini juga kelompok menunjukkan Rasulullah itu punya kekhususan jawami'ul kalim, berkata yang singkat tetapi bila dirinci, bila didetilkan, diinterpretasikan menjadi panjang, lebar, dan penting semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, hadis ini dibawa oleh seorang sahabat, yang sahabat ini di dalam kajian hadis memang jarang beliau meriwayatkan hadis. Saya baca sirahnya Tamim Ad-Dari ini tidak lebih dari 50 yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. Beliau tidak banyak meriwayatkan. Beliau aslinya orang Palestina, masuk
Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi Nabi berada di Madinah sudah tahun ke-9, padahal tahun ke-10-nya sudah sedo kan, 10 atau 11 itu sedo. Berarti pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Rasulullah itu sangat singkat. Beliau hidup sampai menangi terbunuhnya Utsman ibnu Affan ketika beliau menjadi khalifah. Berarti cukup lama ya, menangi Abu Bakar As-Siddiq, menangi Umar ibnu Khattab, lalu Utsman ibnu Affan. Ya, lumayan, masih menangi sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin Islam pengganti Rasul, Khulafaur Rasyidin. Ini Tamim Ad-Dari. Beliau kenapa terkenal? Itu terkenal dikarenakan ada satu kisah pengalaman beliau yang ini menyebabkan beliau masuk Islam, yang membuat ini sebagian ulama mengatakan ini keutamaan dari Tamim Ad-Dari, walaupun dia tidak meriwayatkan banyak hadis, tetapi hadis yang dibawa ini memukau dan mengingatkan kaum muslimin dari zaman Nabi sampai sekarang. Dikarenakan beliau pernah bertemu dengan makhluk yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah bahwa makhluk itu binatang piaraannya Dajjal yang namanya Al-Jassasah. Beliau sebelum masuk Islam itu profesinya sebagai pemimpin kapal itu nahkoda, ya, berlayar menggunakan kapal dengan punya banyak anggota di kapal itu, awak kapal itu. Tiba-tiba terdampar karena gelombang dan angin yang kencang, terdamparnya di pesisir pantai Yaman sekitar sana. Lalu di sana beliau menceritakan kisahnya tentang pertemuannya dengan binatang yang dipenuhi bulu yang lebat, hampir tidak bisa dijelaskan antara kepala atau kaki saking lebatnya bulunya, dan punya kecepatan binatang ini, menakutkan, besar seperti King Kong, tapi King Kong besar gitu ya, bisa berbicara. Dan oleh Rasulullah ini dimungkinkan ini adalah binatang yang nanti akan bisa berbicara di akhir zaman, Al-Jassasah. Al-Jassasah ini banyak yang disampaikan itu dalam hadis yang panjang. Lalu Tamim Ad-Dari dan orang-orang yang mengawalnya itu diminta untuk masuk ke sebuah gua atau tempat. Disitulah pertemuan dengan Dajjal itu yang dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menanyakan apakah Anda dari kalangan Arab? Iya. Apakah Anda mendengar orang-orang yang seorang manusia laki-laki yang ummi yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul? Iya, namanya Ahmad, ya, itulah Muhammad. Beruntunglah orang yang mengikutinya. Berarti sebentar lagi saya akan keluar, Dajjal begitu. Lalu ya, dari kisah itu kemudian menyebabkan Tamim Ad-Dari betul-betul mencari Rasulullah dan berlabuh di Madinah mencari seorang sosok yang ummi itu. Diungkapkan kepada Rasulullah dan masuk Islam saat itu. Setelah itu menjadi orang Islam yang sangat baik. Beliau suka bangun malam, qiyamul lail, membaca Al-Quran, itu kebiasaan beliau sampai dengan akhir zamannya. Dan cerita itu yang menyebabkan Tamim Ad-Dari terkenal, disebut oleh para ulama sebagai sebuah keagungan dari Tamim Ad-Dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat baru masuk kok langsung bisa terkenal karena mempunyai pengalaman yang sedemikian rupa. Dan hadis yang beliau bawa yang ditakhik oleh Rasulullah itu terkenal menjadi hadis yang dibahas untuk mengenal tanda-tanda akhir zaman, munculnya Dajjal dan nanti akan munculnya binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ini sekilas tentang Tamim Ad-Dari. Beliau punya anak satu namanya Ruqayyah, ya, yang disebut Abi Ruqayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti atau redaksi dari hadis ini, matan hadis ini adalah ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Agama atau syariat Islam ini adalah an-nasihah. Nasihat ya, dalam bahasa Indonesianya ya nasihat. Ada banyak pengertian dari para ahli-ahli kalam itu ya, ahli bahasa tentang apa itu an-nasihat. Intinya adalah nasihat itu ungkapan-ungkapan kalimat yang
bermakna yang menunjukkan atau mewujudkan sesuatu pada kebaikan kepada orang yang dinasihati. Atau basa Jawane itu gawe becik wong liya. Nah, itu lebih orang Jawa lebih mudah memahami an-nasihat. Jadi, nasihat itu tidak hanya kata-kata atau kalimat, bisa berupa perbuatan, bisa berupa apapun umum yang intinya itu merupakan ajakan orang kepada perbuatan yang baik. Nah, itu an-nasihat. Jadi agama ini dalam hadis ini merupakan satu perwujudan untuk ngajak orang menjadi baik. Kulna untuk siapa? Gawe becik itu untuk siapa ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, untuk Allah, lillah, wali kitabih, dan untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulih, dan untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimin, dan agama ini membuat baik orang kepada pemimpin-pemimpin orang muslim dan kepada orang secara umum keseluruhan. Nah, ini kalimat yang pendek tapi luar biasa. Yang pertama, agama ini adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Allah perlu dinasihati, tidak, tetapi orang dengan beragama itu bisa menjadi manusia yang baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Di dalam syarah ini disebutkan bagaimana agama ini berposisi menjadi nasihat untuk Allah, yaitu dengan beriman kepada Allah, yaitu mengimani Allah. Jadi orang yang beragama itu, orang yang berislam itu dia sungguh-sungguh mempercayai Allah, kemudian meniadakan sekutu bagi Allah, jadi tidak berbuat syirik. Setelah beriman, kemudian dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu masih beriman tapi kemudian masih melakukan kesyirikan, maka perlu mendapatkan nasihat berupa agama yang benar. Itu maksudnya. Jadi dengan kita beragama ini maksudnya membersihkan akidah kita, beriman sungguh-sungguh pada Allah, tidak tercampuri dengan kesyirikan-kesyirikan atau menyerupakan sesuatu serupa dengan Allah. Dan ini dianggap oleh agama kita kan syirik itu termasuk la zulmun azim, termasuk kedzaliman yang besar. Karena Allah itu zat yang maha mencipta, kok disamakan dengan ciptaannya, itu sebuah kedzaliman yang besar. Seperti saya buat meja misalnya tukang kayu, kok saya disamakan dengan ciptaan saya, itu kan jauh. Maka itu disebut kedzaliman yang besar. Karena apa? Tidak kelasnya antara pencipta dengan ciptaannya. Maka kesyirikan itu dimasukkan dalam kedzaliman yang besar. Bahkan dalam surah Al-Imran ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini menunjukkan syirik itu perbuatan dosa yang tinggi sampai tidak terampuni, dan yang lainnya dianggap masih bisa diampuni Allah dengan taubat. Walaupun ayat ini menegaskan tentang tidak diampuninya dosa syirik, tetapi dengan taubatan nasuha qoblal maut, sebelum mati, maka tetap terbuka pintu kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ayat untuk menjadi perhatian penting, ojo syirik itu maksudnya. Nah, kemudian nasihat untuk Allah juga tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang wujud, qidam, baqa, atau kemudian asma-asma dan sifatnya itu, menganggap Allah itu ada tandingan-tandingannya atau tidak sempurna perbuatan-perbuatannya. Itu juga termasuk tidak bersih dalam beragama, sehingga mengurangi kemuliaan-kemuliaan Allah. Orang-orang yang seperti itu perlu dinasihati. Nah, inilah gunanya agama, an-nasihah, ad-din an-nasihah, dan mensucikan dari seluruh kekurangan-kekurangan, beribadah kepadanya dengan ikhlas. Ini juga nasihat untuk Allah, seperti dalam surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan seterusnya. Jadi untuk mengikhlaskan, membersihkan segala peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasihat untuk Allah adalah kita melaksanakan segala perintahnya
dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaksiatan atau pelanggaran kepada Allah. Termasuk sampai dalam syarah ini cinta dan benci juga kepada Allah. Itu din adalah an-nasihah. Kita mencintai seseorang, cinta kita itu bukan karena personnya, individunya, tapi karena Allah senang kalau kita mencintainya. Itu cinta karena Allah. Benci juga karena Allah. Bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka nanti orang-orang seperti ini akan disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bisa mencicipi ladzatul iman, manisnya iman. Orang bisa mencicipi manisnya keimanan itu kalau sudah mencintai karena cintanya itu didasarkan Allah. Saya mencintai sesuatu karena Allah senang. Nah, itu sudah makom yang tinggi dan kita akan merasakan lezatnya keimanan. Ya. Nah, kita berwala kepada orang yang taat padanya dan memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ini jelas sikap yang tegas. Karena Allah senang maka kita mencintainya, mentaatinya. Allah tidak senang maka kita tidak senang kepadanya, karena itu merupakan wujud maksiat. Nah, ini yang pertama, lillah. Nah, nasihat agama ini untuk Allah, maksudnya kita menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ad-dinun nasihah, itu agama itu sebagai nasihat untuk kitab Allah. Kitab Allah. Yakni Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim sebagai kitab terakhir dan kita menjadi saksi atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maksudnya adalah kitab Al-Qur'an ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah jelas tidak ada satupun kalimat di sana yang mengandung keraguan atau pertentangan atau kontradiksi. Sehingga terhadap Al-Qur'an ini, yang pertama seorang muslim adalah membacanya. Sikap nasihat untuk Al-Qur'an, sikap kita kepada Al-Qur'an ini adalah kita membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya semampu kita. Kenapa yang pertama nasihat untuk kitabullah ini kita membaca dan menghafal Al-Qur'an? Karena dengan membacanya kita akan meraih ilmu dan pengetahuan, meraih kebersihan jiwa, kesucian hati, dan meningkatkan ketakwaan. Dan juga lebih tinggi lagi, dengan membaca menghafal Al-Qur'an kita besok di akhirat akan mendapatkan syafaat melalui Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an ini, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, mensyafaati li ashabih, untuk orang-orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Nah, kalimat bersahabat dengan Al-Qur'an ini ya banyak para alim yang menerjemahkan. Siapa yang disebut sahabat Al-Qur'an itu? Apakah orang yang membacanya tiap hari cukup menjadi sahabat Al-Qur'an? Apakah cukup membaca satu lembar disebut sahabat Al-Qur'an? Nah, ini berbeda-beda pendapat. Ada yang minimal 3 juz baru menjadi sahabat Al-Qur'an. Abot mboten Pak Sis? Sehari 3 juz. Sehari 3 juz baru digolongkan sebagai sahabat Al-Qur'an. Nah, itu makomnya para ulama, para orang-orang yang mentelaah itu memang harus Al-Qur'an dibaca terus agar ketika dia menyusun kitab, mengkaji, itu dia terbayang dalam kepalanya. Oh, ini sesuai dengan ayat ini, surat ini. Tapi bagi kita awam-awam ini, kita tuh senang pada Al-Qur'an, terus tiada hari berpisah dengan Al-Qur'an, itu sudah mencapai makom. Insya Allah kita cinta kepada Al-Qur'an. Gitu? Jadi Al-Qur'an itu dijadikan sebagai habit, kebiasaan dalam hidup kita. Kalau nggak membaca ada yang kurang, itu sudah mencapai, itu kecintaan kita tuh sudah sampai. Padahal kita orang muslim ini
diteliti itu masih banyak yang menjadikan Al-Quran sebagai pajangan kan. Anak wes Ramadan lagi dibuka-buka ya. Ada seperti itu. Maka kalau sudah tiap hari diwoco raketang sak lembar, sehari raketang rong lembar menjadi kegiatan rutin, itu sudah bukti kita membaca Al-Quran dan nanti insya Allah bisa ngunduh syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada ketersambungan ikatan batin kita. Duh, aku harap kerja, aku mau baca Quran. Seperti saya sebelum tidur itu kalau belum baca surat Al-Mulk itu rasanya arep tidur itu nggak enak rasanya. Jadi menjadi kebiasaan surat Al-Mulk itu baca sebelum tidur maksimal. Kalau lego itu ya habis maghrib, sholat ba'diyah itu dibaca di dalamnya, atau pas perjalanan pulang itu kan 5 menit nggak sampai itu cukup kalau sudah hafal. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita rutin membaca Al-Quran yang kita senangi, ayat-ayat tertentu kita jadikan bacaan rutin, atau sekedar membaca urut dari juz 1 sampai juz terakhir, mbah rampungnya mbah pirang bulan pirang tahun, itu sudah menunjukkan kita senang baca Quran. Dan itu nasihat, agama itu nasihat kepada kitab Allah. Insya Allah Bapak dan Ibu, insya Allah kita saksikan ya sudah banyak merutinkan baca Al-Quran. Ada yang program one day one ayat apa one juz? One day one juz ya, one day one ayat itu kok sepele banget itu. Qul huwallahu ahad wes. One day one juz. Ada juga yang 1 minggu 1 juz. Ada yang 1 bulan, 1 bulan suwen ya. Ya minimal maksimal 1 minggu itu 1 juz itu ada. Alhamdulillah. Dan itu termasuk ikhtiar kita untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi habit, kebiasaan kita, akan memberikan cahaya untuk kita, keluarga kita, rumah tangga kita, sampai ke masyarakat kita. Karena orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran itu ada nur, ada cahaya yang terlihat, yang akan disaksikan hanya orang-orang yang sesama beriman, itu akan ada nur di wajahnya. Sampai pada dia taraf, misalnya naudzubillah min dzalik, sampai hilang ingatan. Kalau dia punya Al-Quran itu terlihat cahayanya. Sampai gila gitu misalnya, karena mungkin beban hidupnya berat, tapi dia kulino membaca Quran, merutinkan Al-Quran, itu masih terlihat nurnya akan terlihat, karena cahaya Al-Quran itu, masya Allah, sejak di dunia sudah ada. Selain kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dengan membaca dan menghafalnya, maka di akhirat nanti juga kita akan dalam syarah ini meraih ketinggian posisi di antara manusia, dunia dan akhirat. Diriwayatkan di hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattal kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatihi taqra'uha. Bacalah Al-Quran, bacalah di hari kiamat nanti, bacalah, naiklah dan tartilkan sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat nanti terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dari Al-Quran. Jadi di akhirat nanti untuk menentukan maqam atau posisi kita di akhirat di surga, itu nanti disuruh mengulangi bacaan seperti yang kita baca di dunia. Ini sebagai motivasi orang menghafal Quran di pondok-pondok, di rumah-rumah tahfidz itu. Ini ini hadis tidak akan pernah lupa untuk disampaikan. Di akhirat nanti akan diminta oleh Allah, baca yang kamu punyai dari Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca lagi, terus disuruh tartil, baca dengan baik, terus terakhir mentok kita punya hafalan, disitulah tempat kita di akhirat. Sehingga semakin banyak, semakin lancar, semakin bagus kita membacanya di sisi Allah, semakin menunjukkan kedudukan tinggi kita di hadapan Allah. Maka ini menjadi motivasi kita selama masih diberi karunia sehat, umur panjang, terus mencoba untuk sidik-sidik itu tidak hanya baca ngapal rakyat semampu kita. Ya kalau usia-usia sudah after di atas 50 itu memang tantangan tersendiri Pak untuk menghafal itu. Orang yang usia 50 itu ada yang masuk tapi ada juga yang keluar kan. Beda dengan usia muda, masuk semua nggak ada yang keluar. Tapi perlu diupayakan. Karena apa? Karena Al-Quran ini beda dengan menghafalkan kitab-kitab atau buku-buku. Dia ada jaminan dari Allah. Ya.
jaminan untuk dimudahkan. Kalau sudah Allah menghendaki kita niat sungguh-sungguh menambah-nambah hafalan atau yang pernah kita hafal kita baleni murojaah, itu nanti kalau sudah waktunya Allah menolong kita karena keikhlasan kita, Allah akan menolong karena banyak cerita orang yang sudah pensiun terus dekat dengan Al-Quran bisa menghafal. Nah, yang paling tahu adalah kita dan Allah kan, masing-masing kondisi kita kuat atau tidaknya. Tapi paling tidak berupaya karena kita ada jaminan di hadis ini. Nah, kita nanti akan disuruh presentasi istilahnya, presentasi di hadapan Allah. Ayo baca, naik, tartil kan, baca, naik, tartil kan, terus gitu, naik, semakin tinggi, habis sudah di situ makomnya, masya Allah, luar biasa. Nah, ini pentingnya kita membaca dan juga menghafalkan. Nah, kalau kesusahan dalam menghafal sendiri ya buat majelis lagi setoran. masih setoran ya. Aku pengen seminggu atau sedino seayat, nanti seminggu dikumpulke terus ngumpul setoran ke siapa. Bagus, masya Allah, luar biasa. Insya Allah dicicil itu nggak terasa. Nanti tambah. Ya, insya Allah. Zikir yang paling tidak ada modal itu ya zikir membaca Al-Quran. Setiap saat kita bisa membacanya, sewaktu-waktu senggang kita bisa membacanya. Kemudian nasihat untuk kitab Allah yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan suara ketika membacanya, sehingga menjadikannya lebih berpengaruh di dalam jiwa dan lebih diperhatikan oleh hati. Nah, ini ada perintahnya kan di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Muddatsir, warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bacane tartil pelan-pelan, direnungi, terus membaca itu pas sepertiga malam saat orang pada tidur, itu lebih membekas dalam hati. Jadi selain membacanya dengan pelan-pelan tartil, kemudian direnungi juga saat-saat tertentu itu ada yang dalam Al-Quran dinas bisa hati itu menjadi lebih merasakan, yaitu sepertiga malam. Nah, ini motivasinya ada laisa minna malam yataghonna bil Quran, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara indah. Kemudian yang berikutnya, yang C atau yang ketiga, mendalami makna-makna Al-Quran dan memahami setiap ayatnya. Ini disebut dengan tadabbur. Jadi membaca Al-Quran bit tadabburi, membaca Al-Quran dengan tadabbur itu adalah ketika membaca itu dia sekaligus melihat per ayat perkataannya itu dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nggih, semampu kita, kalau kita masih baru bisa memahami Al-Fatihah, ya Al-Fatihah itu ditekuni tenan per ayat kita tahu makna-maknanya, sehingga ketika membaca itu sekaligus mentadabbur, itu nanti akan lebih membekas. Bapak Ibu, saya pernah dapat cerita yang ya ini cerita motivasi saja, bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang memang diciptakan untuk umat akhir zaman, yang fungsinya itu multifungsi. Ada ayat masuk ayat syifa, ayat-ayat yang bisa menjadi obat. Misalnya Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, itu Al-Quran boleh. Ada ayat-ayat tertentu yang dijadikan ayat syifa. Ada ulama yang mengumpulkan syifa. Seperti misalnya ayat syifa itu surat Al-Anbiya itu ya. Wa ayyub idnada rabbahu rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu salah satu ayat syifa. Orang yang sudah terkena penyakit yang medis itu angkat tangan, atau belum pernah penyakit itu diderita orang sebelumnya atau sesudahnya, seperti yang diderita oleh Ayub. Itu kan penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya dan setelahnya sampai sekarang, saking ngerinya ayat itu, penyakitnya. Lalu doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan tanpa sebab, tapi doa itu bisa untuk kita jadikan amalan doa ketika kita menerima penyakit yang menurut kita berat, kayak medis sulit untuk menerimanya. Maka doa Robbi atau langsung Anni massaniyad durru, ya Allah saya terkena penyakit yang luar biasa berat. Wa anta, sedangkan engkau arhamur rahimin, zat yang penyayang di antara yang maha sayang. Nah, ini sekaligus mengeluh kepada Allah,
tetapi memuji Allah. Ini doa yang sangat tinggi bawahnya. Nah ini kalau kita berdoa seperti ini ketika menderita penyakit atas kehendak dari Allah, bisa saja disembuhkan. Seperti halnya keadaan Nabi Ayub. Nah, ada ayat-ayat syifa. Jadi Al-Quran ini memang bukan sekedar hanya kitab yang mengandung bacaan, ilmu pengetahuan saja, tapi bisa menjadi ayat syifa atau menjadi pembersih dosa ketika kita membacanya. Ketika kita membacanya itu membersihkan dosa. Padahal orang itu kan sebetulnya cukup dirinya itu bersih dari dosa sudah bisa selamat dunia akhirat, walaupun tidak banyak amalnya. Orang itu cukup dengan bersih dirinya dari dosa maksiat, walaupun sedikit amal itu bisa menyebabkan dia mulia, beruntung dunia akhirat. Maka ada ayat-ayat yang kita baca itu membersihkan dosa-dosa kecil kita. Seperti diceritakan ilustrasi seorang anak yang diperintahkan oleh ayahnya untuk mengambil air di kali yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumahnya, disuruh ngisi di ember depan rumah. Ngambil air pakai tenggo, apa itu untuk tempat sampah itu? Krayeng. Krayeng itu kan bolong-bolong ya. Krayeng biasanya gue tempat sampah, gue ledong, gue apa itu, pokoknya kotor-kotoran lah. Tapi suruh ngambil air di kali yang jaraknya 200 meter atau 100 meter itu ke ember di depan rumah. Kira-kira sambil melayu pun juga kebangel kan gitu Pak. Barangnya sak tetes, rong tetes, balik neh, gue setetes, rong tetes, berhari-hari nggak kebak-kebak. Setelah itu lapor ke bapaknya. Ya bapak ini gimana? Saya suruh ngisi ember kok krayengnya bolong-bolong, jaraknya jauh lagi, sehingga nggak kebak-kebak ya. Terus ayahnya bilang, coba nak lihat krayeng yang kamu pegang, beda nggak keadaannya sebelum sama sekarang? Oh iya beda ya, tadi kotor sekali, banyak sampah. Nah sekarang gimana? Bersih ya, bersih sekali. Nah itulah orang ketika membaca Al-Quran, walaupun tidak memahami makna Al-Quran itu, orang ngerti, orang itu hasilnya, tapi dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah karena Al-Quran itu firman-Nya Allah. Berarti bukti dia cinta kepada Allah, membaca surat-surat cintanya. Al-Quran itu surat cinta dari Allah. Maka orang kalau ingin dibersihkan hatinya, dosanya, ya sudah sering aja baca Quran, dibersih kayak tadi itu ilustrasi itu. Masya Allah, ilustrasi yang menurut saya cukup mendalam juga. Nah ini perintah kepada Al-Quran ini, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau tidak mentadaburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Jadi di antara sebab atosnya hati atau kerasnya hati itu karena sudah jauh dari Al-Quran. Tapi dengan dekat dengan Al-Quran, insya Allah bisa melenturkan hati. Seperti kemarin yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, karena Al-Quran itu bisa melembutkan atau mencahayai hati kita. Nah, ini surat Muhammad ayat 24. Kemudian terkait nasihat untuk Al-Quran adalah mengajarkannya pada generasi muslim. Kita dalam hal Al-Quran ini harus punya ambil peran, Pak. Kalau punya ilmu yang ngajarkan, kalau nggak punya ilmunya ya nukok-nukok ke Al-Quran. Kalau nggak punya bisa nukok ke Al-Quran, nukok ke mejane Al-Quran. Kalau nggak bisa nukok ke mejane Al-Quran, pokoknya ambil peran mana yang ada kaitannya dengan syiar Al-Quran. Ini akan mendapatkan banyak keutamaan. Meskipun dalam hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi diajarkannya Al-Quran itu kan ada sarananya. Nah sarananya itu kita ambil. Walaupun kita wakaf satu Al-Quran, sudah berperan kita dalam pengajaran taklim Al-Quran. Nah ini peran-peran yang bisa kita ambil di dalam mensyiarkan atau mengajarkan pada generasi muslim akan Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk Al-Quran atau kitab Allah ini adalah memahami dan mengamalkannya. Tidak hanya membaca, tidak hanya mentadaburi, tidak hanya mengajarkannya atau mendakwahkannya, tapi juga yang paling penting dari Al-Quran itu adalah menjadi amalan sehari-hari kita. Sehingga kebaikan Al-Quran ini juga akan membaikkan kehidupan kita. Karena tidak ada yang jelek di dalam Al-Quran, semuanya baik,
Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka kehidupan kita akan ditata oleh Allah menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kadosipun sampun wonten alarm kita nembe dugi nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah ya. Insya Allah besok nasihat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, kesehatan lahir batin, istiqomah sehingga sakit nglajengaken malih kajian kita. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.